Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota Anis Fauziah dengan NIM 2420074 dan Holisa Rosada dengan NIM 2420090. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa pada anak usia TK. Bisa disimak di video selanjutnya. Perkembangan bahasa anak usia TK. Pendidikan anak usia dini merupakan bagian dari pendidikan prasekolah. Pendidikan ini secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Ayat 1 yang dinyatakan bahwa PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Selanjutnya dinyatakan dalam ayat 3 bahwa PAUD pada jalur formal berbentuk Taman Kanak-kanak atau TK, Rodatul Atfal atau RA, atau bentuk lain yang sederajat. Pengembangan bahasa memungkinkan anak belajar, memahami, dan mengontrol diri sendiri. Ketika anak belajar berbicara, secara tidak disengaja mereka mengembangkan pengetahuan tentang sistem fonologi, sintaksis, semantik, dan sistem pragmatik. Pengetahuan tersebut menurut Ellis menyebutnya sebagai elemen bahasa. Pengetahuan ini dapat dikembangkan oleh anak dalam kehidupan di lingkungannya, baik di rumah, dalam kehidupan bermain, dan di sekolah. Kehidupan di sekolah, pengetahuan guru tentang bahasa anak berguna untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan, dan dalam evaluasi pembelajaran. Dengan demikian, guru hendaklah memiliki pengetahuan yang luas tentang perkembangan bahasa anak dan cara mengembangkannya, agar kelak mereka memiliki keterampilan berbahasa yang benar dan baik dalam mendengarkan, berbicara, membaca, maupun menulis. Khususnya di TK, fungsi bahasa ini dijelaskan dalam Depdikbud bahwa pengembangan kemampuan bahasa di TK bertujuan agar anak didik mampu berkomunikasi secara lisan dengan lingkungannya. A. Gambaran kurikulum Taman Kanak-kanak. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran PAUD. Adapun standar kompetensi anak usia dini terdiri atas pengembangan aspek-aspek berikut. 1. Moral dan nilai agama. 2. Sosial, emosional, dan kemandirian. 3. Bahasa. 4. Kognitif. 5. Fisik atau motorik. 6. Seni. Dalam mengembangkan aspek tersebut dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama bidang pengembangan pembiasaan, meliputi pengembangan kemampuan moral, agama, sosial, emosional, serta kemandirian. Yang kedua, bidang pengembangan kemampuan dasar, meliputi pengembangan bahasa, kognitif, fisik, dan motorik. B. Interaksi guru dengan anak TK. Kemampuan berkomunikasi merupakan dasar bagi seseorang untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Salah satu alat komunikasi yang penting adalah bahasa. Hart dan Risley memberikan beberapa kriteria dalam kualitas interaksi bahasa antara guru dan anak yang dapat meningkatkan perkembangan bahasa. Di antaranya yaitu 1. Mendengar dengan baik dan hati-hati setiap kata yang diucapkan anak. 2. Memberikan respon yang tepat dan dengan cara yang positif terhadap setiap konten spesifik yang diutarakan oleh anak. 3. Mendorong anak untuk dapat menguraikan atau menjelaskan lebih lanjut maksud dari apa yang diutarakannya. Snow juga menambahkan beberapa definisi dan kriteria kualitas interaksi bahasa yang digunakan oleh guru, yaitu saat guru menggunakan respon yang bersifat semantik, respon yang mendorong anak untuk terlibat dalam suatu percakapan yang panjang, dan respon deskontekstualisasi, yaitu pertanyaan atau respon yang memerlukan serta mengundang respon.
Menurut Yogi, setidaknya ada beberapa stimulasi yang bisa dilakukan guru. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan kefasihan bahasa. Yang kedua, pengembangan kemampuan sintaksis. Yang ketiga, pengembangan kemampuan kosakata. Yang keempat, pengembangan pengintegrasian kemampuan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, pengembangan kemampuan mengekspresikan diri sendiri. B. Interaksi guru dengan anak TK. 1. Pengembangan kefasihan berbahasa dengan cara mengadakan situasi pembicaraan yang bisa dimengerti dan diikuti anak, lalu memberikan kebebasan pada anak untuk memberi respon berdasarkan pengalaman dia sendiri dan menggunakan bahasa dia sendiri. Kemudian, mendorong anak untuk berbicara dengan anak lain, baik sendiri maupun dalam kelompok sebagaimana dengan guru, sehingga lawan bicara anak mayoritas adalah teman sebayanya daripada guru. Yang kedua, pengembangan kemampuan sintaksis dengan cara menyusun permainan atau situasi di mana anak secara alamiah menggunakan fitur-fitur bahasa. Lalu, menyediakan berbagai model fitur seperti guru, orang dewasa lain, dan teman sebayanya atau dengan rekaman. Selanjutnya, mengevaluasi secara hati-hati kelanjutan perkembangan. Kemudian, mengevaluasi dialek anak yang berbeda dengan standar bahasa Indonesia, sehingga bahasa yang digunakan guru tidak jauh berbeda dengan bahasa yang digunakan anak. Ketiga, pengembangan penguasaan kosakata dengan cara menyusun pengalaman pembelajaran di bidang sains, pengetahuan sosial, matematika, kesehatan, dan keahlian kecakapan hidup yang memasukkan pembelajaran kosakata baru bagi anak. Lalu, memastikan kosakata baru yang dipelajari tidak terlalu banyak sehingga mudah diasimilasikan oleh anak. Selanjutnya, menyusun pengalaman pembelajaran lanjutan yang membuat anak menggunakan kosakata baru secara alamiah dan membantu mengembangkan konsep makna dari kata baru tersebut. Kemudian, mengintegrasikan penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam maupun di luar sekolah. Keempat, pengembangan pengintegrasian kemampuan bahasa dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menyusun pengalaman pembelajaran yang membuat anak mendeskripsikan kehidupan di luar sekolah. Lalu, mendorong anak untuk berbagi dengan anak lain dan orang dewasa tentang reaksi dan perasaannya mengenai apa yang terjadi di sekolah dan di luar sekolah. Kemudian, menyertakan anggota dan kegiatan masyarakat dalam pengalaman pembelajaran di kelas. Yang kelima, pengembangan kemampuan mengekspresikan diri sendiri dengan cara menerima dan menghargai perasaan dan respon anak, lalu menyusun situasi yang mendorong respon kreatif dan penggunaan imajinasi. Kemudian, menyediakan waktu dan tempat untuk anak berpikir dan berimajinasi dalam situasi yang tenang tanpa ancaman. Kemudian, mendorong penggunaan bahasa sebagai salah satu cara untuk mengorganisasikan ide. C. Kegiatan yang memperluas bahasa anak TK. Tipe permainan drama dapat mendukung untuk perkembangan bahasa anak adalah role-play fantasi. Role-play fantasi melibatkan anak-anak dalam berpura-pura menjadi pahlawan fiktif dalam buku cerita atau menjadi diri sendiri dalam setting fantasi. Roleplay fantasi dapat dimulai dengan sebuah situasi realistik dan mendorong anak-anak ke dalam sebuah petualangan yang dapat membawa mereka menuju bintang. Sebuah metode yang baik untuk melibatkan anak-anak dalam berpura-pura adalah membaca sebuah buku bergambar yang menampilkan situasi fantastik dan kemudian memberikan dukungan untuk peran mereka. Selain itu, mengucapkan syair adalah salah satu bentuk kegiatan belajar pada AUD yang lebih ditekankan pada pengembangan bahasa, khususnya pada upaya menumbuhkan kesiapan pembaca dan keberanian tampil berbicara. Hal tersebut dapat dilakukan melalui kesadaran tonologis, yakni melalui kegiatan bernyanyi ataupun berdeklamasi. Kemudian, kegiatan permainan berbahasa, di mana dalam kegiatan ini, anak diminta menebak dengan menjawab secara cepat nama anak binatang yang disebutkan guru. Dengan cara adu cepat dalam menjawab pertanyaan, mereka menyebut dan menjawab pertanyaan guru dengan bebas.
Guru kemudian menyampaikan tebakannya melalui cerita. Selanjutnya, anak-anak menjawabnya secara bersaut-sautan. Dengan sebutan nama yang diminta guru itulah anak mengenal dan mengembangkan bahasanya secara nyata. Kegiatan ini akan lebih bagus jika guru menunjukkan alat peraga sambil menirukan nama atau suara dari yang ditanyakan atau dicontohkan dalam tebak-tebakan tersebut. Banyak cara yang dapat dilakukan guru agar anak dapat mengembangkan keterampilan bahasanya baik secara reseptif, menyimak dan membaca, maupun produktif berbicara dan menulis. Untuk itu, perlu diingat kemampuan yang diharapkan dapat dicapai, seperti yang dituangkan dalam KPPP-SSTK Depdiknas 2002. Hal-hal tersebut adalah: yang pertama, menirukan kembali urutan angka, urutan kata, mengikuti beberapa perintah sekaligus menjawab pertanyaan. Yang kedua, menyanyikan lagu dan mengucapkan sajak. Yang ketiga, mengenalkan kata tunjuk yang mengarah ke suatu tempat. Yang keempat, memperagakan gerakan sederhana dalam kehidupan anak sehari-hari. Yang kelima, menceritakan tentang kejadian di sekitar anak secara sederhana. Yang keenam, menjawab pertanyaan sederhana dan cerita pendek yang disampaikan guru. Yang ketujuh, menceritakan kembali secara sederhana cerita pendek yang telah disampaikan guru. Yang kedelapan, memberikan informasi tentang sesuatu hal. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.